Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Hana Siti Maiswari Rianto dengan NIM 14095-2039 dari Prodi Perjalanan Pariwisata kelas A, Kesenian dan Kebudayaan Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Reok Ponorogo untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Kesenian Reok Ponorogo adalah salah satu kesenian dari Indonesia yang sangat populer, bukan hanya di Indonesia saja, melainkan sudah banyak terkenal di dunia. Hal ini dikarenakan kesenian ini sangat unik dan tidak bisa ditemui di tempat lain. Cerita dalam kesenian ini penuh dengan makna yang menceritakan peristiwa zaman dahulu kala. Asal-usul Reok Ponorogo berkembang berbagai versi. Hal ini dikarenakan cerita tersebut bersumber dari mulut ke mulut. Namun, pada dasarnya sejarah tersebut memiliki garis besar yang sama. Bagi kalian yang ingin mengetahui sejarah Reok Ponorogo asli, berikut adalah penjelasannya. Sejarah Reok Ponorogo digambarkan seperti jalan cerita pertunjukan reok. Bagi kalian yang sudah paham melihat kesenian ini, mungkin kalian sedikit paham mengenai ceritanya. Kesenian reok ini menceritakan kisah seorang putri yang parasnya sangat cantik jelita. Ia adalah Dewi. Dewi adalah salah satu putri dari kerajaan Kediri yang sangat terkenal karena parasnya yang cantik jelita. Banyak pangeran dan raja-raja besar yang menaruh hati padanya dan berniat untuk menikahinya. Namun pada saat itu Dewi belum memiliki keinginan untuk menikah. Mengetahui hal tersebut, sang raja bertanya kepada Dewi apa sebenarnya alasan Dewi untuk menolak lamaran yang datang kepadanya. Dari pertanyaan tersebut, Dewi mengatakan bahwa sebenarnya ada persyaratan yang ia inginkan, namun ia belum tahu pasti apa persyaratan tersebut. Lalu ia pun meminta izin untuk melakukan semedi demi mengetahui persyaratan apa yang akan diberikan untuk calon suaminya. Dan dari semedi tersebut, ia mendapatkan jawaban terbaik. Setelah 4 hari Dewi melakukan semedi, ia pun langsung menemui raja dan memberitahukan apa persyaratan yang ia inginkan. Dewi mengatakan pada sang raja bahwa ia menginginkan calon suami yang bisa memberikan pertunjukan menarik, yang dalam pertunjukan tersebut ada hewan berkepala 2 serta 140 ekor kuda kembar. Mendengar persyaratan tersebut, banyak pangeran yang mulai menyerah karena tidak bisa memenuhi persyaratannya. Namun masih ada 2 lelaki yang masih ingin mencoba untuk mewujudkan permintaan Dewi, yaitu Singa Barong yang berasal dari kerajaan Lodaya dan Kelana Sawanda yang berasal dari kerajaan Bandarangin. Nah, disinilah asal-usul Reok Ponorogo dimulai. Kelana Sawanda sebenarnya bisa memenuhi persyaratan dari Dewi. Hanya satu saja yang ia tidak berhasil lakukan, yaitu mendapatkan hewan berkepala 2. Ia pun berusaha mencari hewan berkepala 2 sambil menyuruh patihnya untuk menyelidiki apa saja yang dilakukan Singa Barong untuk bisa mendapatkan hewan berkepala 2. Singa Barong memang terkenal sebagai raja yang sangat pemberani dan tidak pantang menyerah. Ia melakukan apapun untuk mendapat kemenangan. Tidak lama kemudian, Singa Barong menyabotase Kelana Sawanda. Dengan cepat Kelana Sawanda segera menyerang Singa Barong. Namun saat itu Singa Barong belum siap dan Kelana Sawanda segera menggunakan kesaktiannya. Saat itu Singa Barong sedang bersama dengan burung merak yang asik mematuki kutub di kepalanya. Dengan kesaktian yang dimiliki Kelana Sawanda, maka burung merak tersebut menempel di kepala Singa Barong. Mengetahui hal tersebut, Singa Barong sangat marah dan menghujamkan kerisnya ke arah Kelana Sawanda. Namun kerisnya tersebut tidak berhasil mengenai Kelana Sawanda. Nah, Kelana Sawanda pun membalaskan serangan tersebut dengan cambuknya dan membuat Singa Barong terlempar dan berubah menjadi hewan berkepala 2. Dengan demikian, maka Kelana Sawanda berhasil memenuhi persyaratan terakhirnya. Kelana Sawanda langsung datang ke Wengker dan melakukan pertunjukan dengan hewan berkepala 2 yang membuat masyarakat sangat menyukainya. Inilah akhir dari cerita Reok Ponorogo, Dewi yang menikahi Kelana Sawanda. Pernikahan ini memberikan sejarah penting akan lahirnya seni Reok Ponorogo yang akhirnya saat ini terus dibudidayakan dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, umumnya di Ponorogo khususnya.
Nah, kalian tahu nggak sih kapan pementasan Reok Ponorogo dilaksanakan? Pementasan reok tidak diselenggarakan setiap hari, melainkan hanya di acara tertentu seperti pernikahan, khitanan, hari lahir Ponorogo, dan penyambutan tamu yang spesial. Bisa juga untuk memperingati hari kemerdekaan dan beberapa hari bersejarah lainnya. Pementasan seni reok Ponorogo dimulai dengan beberapa tarian pembuka, yaitu tarian pertama dibawakan oleh 6-8 pria yang berpakaian serba hitam, berkumis, dan berwajah merah yang menggambarkan keberanian dan kegagahan tersebut. Para penari kemudian melakukan gerakan tari reok seperti singa pemberani. Dilanjutkan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda atau biasa disebut jatilan. Akan kita bahas di belakang. Tarian ini menggambarkan kelincahan prajurit berkuda yang sedang berlatih perang menggunakan kuda. Selanjutnya ada tarian yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang bertopeng. Mereka akan melakukan berbagai atraksi yang membuat para penonton kagum. Adegan yang dibawakan ini cenderung lucu, bertujuan untuk menghibur penonton. Selanjutnya adegan inti dari reok Ponorogo. Setelah tari reok pembukaan selesai, maka masuklah ke adegan inti yang isinya disesuaikan dengan acara yang diperingati. Adegan dalam seni reok ini tidak perlu memakai skenario. Semua bisa dilakukan secara tiba-tiba dengan adanya interaksi antara dalang dan pemain serta penonton. Tujuan utama dalam pementasan adalah kepuasan para penonton. Nah, untuk penutup dari seni reok adalah adegan yang paling dinanti-nanti dalam pementasan, yaitu tarian dari Singo Barong yang dimainkan oleh beberapa orang menggunakan topeng besar yang berbentuk seperti kepala harimau dengan bulu merak. Nah, para penari akan melakukan atraksi untuk memainkan topeng tersebut dengan sangat lincah dan mengagumkan. Yang membuat kagum adalah ukuran topeng yang mencapai 50 kg bisa diangkat hanya menggunakan gigi. Itulah informasi mengenai pementasan seni reok Ponorogo, mulai dari waktu penyelenggaraan hingga alur yang ditampilkan. Nah, setelah ini kita akan saksikan bersama-sama yuk. Seperti apa sih kesenian reok Ponorogo?
kita sudah sampai di akhir pembahasan. Gimana pembahasan Riau Ponorogo hari ini? Semoga menambah wawasan kawan-kawan ya. Sekian dari saya, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.